Saya sudah menduga karena sampean itu diikuti sinyal. Pemimpin lah istilahnya. Bagus kalau ngagemi dia. Dari rasa di sini itu rasanya kayak sudah tidak asing lagi pusaka ini di Mojopahit. Ya. Mojopahit ya, ya. Leluhur. Energinya juga masih aktif. Aktif. Pusaka ini terus Mojopahit. Terus sahabat itu cocok untuk memegang terus pusaka ini. Rajanya naga yang sangat cocok dipegang oleh pemimpin ya, pemimpin. Nah ini menurut saya ini agamanya yang Raden Wijaya ya siluman Raja Naga Siluman. Awalnya seperti ini tuh Mbak Sitoro cuma satu ini nggak menciptakan yang duanya ya Mbak. Untuk beliaunya untuk mendirikan kerajaan Majapahit luar biasa. Ini dapat dari mana sama Mas? Saya ada bisikan. Ini bergetar hati saya, selalu saya bergetar hati saya, batin jiwa ketika memegang pusaka ini. Salah satu pusaka andalannya Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya. Tuah dari pusaka ini untuk mengendalikan massa, mempengaruhi massa. Kewibawaannya sangat besar. Sebelum adanya Krisnagasa Nagaraja, ini pusaka yang diciptakan. Sebenarnya saya ngomong begini bukan ngomong ngawur, bisa diketahui orang se-Indonesia, jadi nggak bisa dibohongi. Dari itu pusaka ini adalah simbol pengayoman sang pemimpin yang mengayomi masyarakat ataupun bawahannya dengan sifat kebijaksanaan, dan Anda memimpin wilayah yang besar, kelas gubernur, presiden bahkan, itu cocok memegang pusaka. Tinggal bukti yang berbicara dan waktu yang berbicara ya. Anda punya uang ratusan juta, kalau Anda tidak dikasih keberuntungan oleh sang pencipta dan doa Anda tidak sambung dengan leluhur, tidak mungkin bisa Anda punya pusaka yang luar biasa. Setelah saya cuci warangan, bau itu tidak hilang. Rahayu saudaraku, ya ini kita kembali lagi sowan ke Mbah Kunci di makam Raden Wijaya, Raja pertama pendiri kerajaan Majapahit ya. Ini kita sudah sampai di depan, kita akan mengunjungi Mbah Kunci untuk menanyakan beberapa hal, karena saya kemarin sepulang dari sini saya mendapat beberapa petunjuk. Rahayu saudaraku, ini kita sudah nyampe di makamnya Eyang Raden Wijaya, yaitu Raja pertama Kerajaan Majapahit sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Ini saya ada kepentingan untuk menemui Mbah Juru Kunci di sini. Kita terusan tanya ke depan, beliaunya katanya sedang duduk santai di pendopo. Makanya kita langsung ke pendoponya Mbah Kunci. Rahayu Mbah, misi Mbah. Assalamualaikum. Ini ya tadi saya tanya Mbah Kunci ada di mana, ke penjaga yang di depan. Mbah Kunci di pendopo katanya sedang duduk-duduk. Ini juga mendadak tadi Mbah, jadi saya ya seperti yang kemarin saya pertama itu seperti keretak, ini ingin datang lagi ke makamnya Mbah Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama ini. Saya sudah menduga. Mbak Permisi ini juga saya langsung ambil konten Bang, jadi ini mungkin ditaruh sini Mbak Permisi Mbak Nun Sewu. Sini. Nggih. Oh sini Mbak, biar terus ngomongi kesan nih. Iya. Ngecong gini ngapunten nih, biar apa saya begini ini kan untuk agar Nusantara ini tahu bahwa leluhurnya ini leluhur yang luar biasa, Kerajaan Majapahit luar biasa. Mungkin ribut Mbak, sangat menduga ribut. Saya sudah menduga karena apa? Sampai datang yang kemarin lalu itu, hari yang lalu itu sampai datang ke sini membuat konten yang pertama itu, saya sudah menduga karena sampean itu diikuti sinyal. Sinyal itu tidak tahu sinyal apa itu nanti, saya kurang tahu. Terus ketika saya
pulang nih gue. Nah, ya dari sini ya. Sawan ke nggih. Yang Raden Wijaya itu ya. Nggih. Terus jadi lambang baik lah itu. Nah, lambang kebaikan istilahnya. Enggak tahu nanti sampai dapat energi apa, saya kurang tahu dari sini ya. Karena di sini ini kalau umpamanya orang datang itu energinya sendiri, sendiri. Iya, ini ada energi baik, ini ada energi yang kurang, ini ada yang berlebih, ya, itu mungkin semacam itu. Terus kira-kira ada energi apa yang harus ini dipertanyakan? Ya. Terus begini ceritanya Mbak. Ya. Saya pulang dari sini itu kan habis sore malam itu Mbak, ya. Nyampe Lumajang. Besoknya itu memang saya ini pecinta pusaka Mbak. Terus terang saya pecinta pusaka, saya mengkoleksi beberapa pusaka dari Tangguh Majapahit, Mataram dan lain-lain. Saya juga sering hunting ke desa-desa cari pusaka Mbak yang nggak terawat-rawat itu saya rawat. Kadang ada orang yang memang berminat untuk memahari kan biar agar pusakanya lebih terawat. Tapi saya tetap koleksi yang bagus-bagus Mbak, tidak semuanya saya maharkan. Jadi saya besoknya Mbak malam itu saya ndak kenal, ndak tahu itu beliau siapa, orangnya tua Mbak, rambutnya panjang segini. Itu datang ke rumah, ndak salamnya ini juga aneh. Assalamualaikum salam. Saya buka, datang duduk di tempat saya. Pasti 3 kali salamnya itu. Nggih, 3 kali. Ya, itu pasti membawa barang yang energinya luar biasa. Dia bawa pusaka. Saya lihat pusakanya kaget. Wah, ini siapa kok bawa pusaka? Beliau bilang, Mas ini mau saya maharkan ke jenengan. Sudah seikhlasnya jenengan. Infonya seperti itu seikhlasnya. Akhirnya saya rembuk, bisa saya mahari, saya bawa pusakanya. Setelah saya lihat saya juga kaget, loh sedikit banyak kan saya paham Mbak tentang pusaka. Pusaka Majapahit kalau kelihatan dari pasikutannya besinya itu loh Bang, sepuh. Dan saya juga ingat baru kemarin saya dari makamnya Mbak Raden Wijaya. Pusaka dapat pusaka yang luar biasa menurut saya ini Mbak. Tapi saya mau minta tolong juga, tolong dilihatkan menurut Mbak ini bagaimana pusakanya ini. Kalau memang pusaka ini tidak bagus, banyak bilang tidak bagus. Kalau pusaka ini kurang bagus Mas Vicky, jelek, banyak bilang apa adanya. Makanya saya meminta petunjuk dari Mbah Kunci tentang pusaka ini bagaimana. Dan mungkin sambil sekaligus tayuh kan Mbak, tayuh kan melihat energi dan kodamnya. Kebetulan ini pusakanya sudah saya rawati sedikit-sedikit Mbak. Ini saya sudah dibersihkan sedikit-sedikit. Ini coba saya kepingin tahu Mas Vicky, kalau melihat dari warangkanya ini ada sabuk kenditnya ini. Kendit. Ya, ini lawas asli kuno ini Mas Vicky tempatnya ya. Saya kurang tahu ini, biar saya lihat dulu dalamnya. Bentar Mas Vicky ya. Salam. Oh iya. Bagus ini Mas Vicky. Bagus ini, termasuk ini pusakanya ini termasuk pusaka tus wengit, termasuk naganya raja ini Mas Vicky. Rajanya naga ini pusaka. Ya. Ini kerisnya ini keris Majapahit dan pamornya ini pamor bagus, pamor miring ini Mas Vicky. Ya, pamor miring ini. Terus pamornya itu masih utuh dan jelas. Terus ini kayaknya ngemut emas ini. Ngemut emas. Ini kelihatannya ya rajanya naga ini. Rajanya naga. Ya, ini kalau dibuat ageman seorang pejabat atau lurah atau pemimpin lah istilahnya. Bagus kalau ngagem ini. Ya. Karena apa? Dilihat dari tos wengitnya ini, kalau pusaka ini masih bagus dan ini apa namanya pamornya masih jelas dan masih bisa Mas Vicky masih bisa diagem. Kalau ya dirawat. Kalau ini ada yang mengagem ini ya bagus lah, energinya bagus. Energinya bagus ya. Ya besar ini.
Ini dulu ya mungkin ya pernah dipegang sama leluhur-leluhur kita, termasuk ya entah leluhur kita itu yang siapa pernah megang ini. Dari rasa di sini itu rasanya kayak sudah tidak asing lagi pusaka ini di Mojopahit. Ya. Mojopahit. Ya, jadi ya. leluhur Mojopahit. Iya, ya. Kerajaan Mojopahit yang ya setahun bangsawan leluhur Mojopahit yang megang dulunya. Ya, enggak mungkin, enggak tahu ini dulu yang memegang ini siapa, tapi jelas leluhur Majapahit yang pernah memegang pusaka ini. Karena pusaka ini tos Majapahit. Tos Majapahit. Ya, begitu Mas Vicky. Enggak apa-apa, bagus ini Mas Vicky. Kalau ada teman yang istilahnya mau pejabat itu cocok ya. Cocok untuk memegang keris pusaka ini. Terus lagian bagus, masih energinya juga masih aktif. Ya, istilahnya dalamnya masih utuh. Ya, ya. Kalau ini kan berarti naga ya, Pak? Ya, naga. Rajanya naga. Ya. Siluman, naga siluman kan ini. Iya, naga siluman, Mas. Karena di sini wilayahnya masih utuh. Kalau masalah kodam kira-kira, Mas, kalau lihat. Masalah kodam ini saya lihat dulu ya. Kodamnya ini masih ikut Mas Vicky, masih ikut di pusaka ini. Karena pusaka ini belum rusak dan belum putus, artinya pamor-pamornya juga masih utuh. Ini masih tenang ini, energi auranya di sini masih positif. Ya, bisa dirasakan. Masih positif, bisa dipakai dan dirasakan. Istilahnya kalau mau ditayuh boleh. Masih ada ini, masih full energi auranya, mistiknya ini. Ini kalau Mas Vicky ndak keburu-keburu istilahnya memaharkan, boleh disimpan Mas Vicky, jangan takut. Ini kalau untuk kepercayaan kita sebagai orang Jawa masih bagus, apalagi Anda dari Arya Wiraraja. Kalau umpamanya dari Baraten Wijaya, Arya Wiraraja masih sambung. Masih sering berunding. Nah, itulah istilahnya. Ya, moga-moga cocok untuk sampean Mas Vicky ini. Barangkali sampai nanti kalau pegang ini nyimpen keris pusaka ini bisa mulya urip sampean ya nggak tahu ya. Kita cuma hanya kodamnya masih cocok dengan sampean. Nanti umpamanya sampean kalau sudah kodamnya ini cocok terus eman Mas Vicky cari lagi belum tentu ada yang tos begini bagus begini ya. Ya gitu aja Mas Vicky, itu dari saya ya. Sebentar. Sudah sampean simpan Mas Vicky, nggak usah dimaharkan dulu, tenang-tenang Mas Vicky. Ini juga sudah menemukan jawaban ya saudaraku. Terima kasih banyak Pak Kunci, sudah dibantu dalam melihat pusaka ini secara energi tayuh maupun kodam tadi. Bagus itu. Karena itu tadi mungkin leres omongannya Mbak Kunci, dapat berkahnya sowan ke Mbak itu. Mungkin sampean sowan yang pertama itu yang di dalam itu di makam Raden Wijaya itu mungkin sampai ada jawabannya, disuruh megang keris Majapahit. Ya nggak tahu sampean putra waya yang mau gimana, saya kurang tahu. Ya coba diagem dulu aja. Ya proses tayuh. Ya ditayuh dulu, ditanya dulu, mungkin ada rasa bisa menanyakan pusaka itu, karena pusaka itu dari Mojopahit ya mungkin nanti ada falsafatnya sendiri. Karena sempat saya juga kemarin sempat juga habis ini saya tidak bisa tidur katanya Mbak Kunci. Ya saya juga tercengang kaget ini kok tahu semua Mbak Kunci, berarti kan ini juga sambung. Saya batin Mbak Kunci ya, saya juga terima kasih banyak sudah disambung doa ke Mbak Raden Wijaya. Saya sempat juga terlihat ini memang naga besar Mbak. Datang ke saya di mimpi setelah pusaka ini datang itu naga siluman, memang rajanya naga ya. Makanya saya tanya lagi, apa benar kodamnya ini yang saya lihat itu betul, tapi mungkin yang Mbak lihat juga ada orang putih tadi itu ya. Jadi bisa mungkin itu bisa resi, bisa apa, bisa berubah wujud ya. Iya, bisa resi atau naga atau naga itu perwujudan dari naga itu ya. Nah ini saya sudah menemukan jawaban saudaraku dari Mbak Kunci, makam pendiri kerajaan Majapahit, yaitu raja pertamanya Raden Wijaya.
atau alias Mbah Kartarajasa Jayawardhana itu kekuasaannya Mbah. Mungkin itu Mbah yang bisa saya tanyakan. Ini mungkin habis ini kita bisa ngobrol lebih lanjut santai. Ya, mungkin kontennya saya tutup dulu Mbah. Ya, ngopi-ngopi dulu. Ya, nanti pulangnya malam-malam buru barangkali ada tambahan wahyu dari nanti juga dari Baratir Wijaya saya ingin suguh lagi sowan lagi harus berkenan sowan ke Mbah Sapu Jagat sama Mbah Sapu Angin. Ya, betul Mas. Mungkin itu, terima kasih banyak Mbak Kunci, terima kasih banyak. Kita kita tutup. Untuk teman-teman di Nusantara, silakan yang mau sowan ke raja besar di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit yang terbesar pada waktu itu di Indonesia, menguasai hampir seluruh wilayah Asia, Vietnam, Malaysia itu jajahannya kan Mbak. Jadi Nuswantara ini adalah cikal bakalnya Indonesia, dan di sini cikal bakal Majapahit sebagai negara besar, maritim besar, pendirinya ya ini Mbah Raden Wijaya. Oke, sekian, terima kasih saudaraku. Rahayu, salam. Ya saudaraku, kita lanjut ke Pendopo Agung untuk menemui Mbah Yanto yang di sana sebagai juru kunci yang ahli dalam spiritual, dalam terawangan goib yang sering dimintai pendapat oleh masyarakat setempat, bahkan pejabat-pejabat se-Indonesia. Rahayu, salam budaya untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Ini saya sekarang sudah ada di Pendopo Agung Mojopahit di Mojokerto, Trawulan Mojokerto. Ini saya juga sudah bersama Mbah Kunci di Pendopo Agung Trawulan Mojokerto dengan Mbah Yanto nggih Mbah nggih. Mbah Rahayu Mbah. Niki kula teng mriki mau menanyakan beberapa informasi Mbah untuk pusaka yang saya dapat Mbah ini Mbah. Jadi ini Mbah Kaweruh, ini Mbah ilmunya, agar niki bisa buat edukasi untuk pemahaman teman-teman senusantara se-Indonesia ini Mbah. Nggih. Mungkin ini langsung saja Mbah. Ini kemarin saya dapat pusaka ini, mau minta pembabaran menurut Mbah Yanto niki pripun pusaka niki Mbah. Sewu Mbah, niki pusaka nipun. Ini namanya pusaka Raja Siluman Mas. Nah, empunya empu andalan memang diciptakan oleh empu andalan untuk para pemimpin raja-raja Majapahit, terutama pendiri kerajaan Majapahit memang diciptakan ini Raja Siluman. Rajanya Siluman. Nah, ini luknya untuk 5 Mas, pamornya Mbak Segoro. Pamornya Mbak Segoro. Untuk orang-orang Jawa kuno dulu luk 5 itu ngawuri sedulur papat 5 pancer. Sedulur papat 5 pancer gimana? Ini memang lawas. Asli ya Mbak? Asli. Berarti sepuh ya? Sepuh ini bikinnya cuma satu ini Mas. Buatannya Empu Andalan. Empu Andalan di Mojopahit nih Mbak. Beliaunya para pemimpin Raja Majapahit. Nah, ini menurut saya ini agamanya yang Raden Wijaya ya Raja Brawijaya nomor 1 Mojopahit. Yang pertama. Bisa ini. Ini kan seperti naga ini. Ya. Jadi dapurnya Siluman Raja Naga Siluman. Oh, nggih. Nah, pamornya seperti ini tuh Mbak Segoro cuma satu ini nggak ada. Nggak menciptakan yang duanya ya Mbak. Ada. Memang untuk beliaunya untuk mendirikan kerajaan Majapahit dan pemimpin Majapahit ini Mas. Luar biasa. Ini dapat dari mana sama Mas? Ya jadi ceritanya gini Mbak. Kemarin itu saya nggak habis sowan ke dalamnya
makamnya Eyang Raden Wijaya. Oh, iya. Sempat saya juga konsultasi sambung doa bersama Mbah kuncinya yang di Raden Wijaya, di sana Mbah Rifai. Sebenarnya ini juga sempat saya sharingkan ke beberapa pakar juga, Mas, sekaligus main ke Mbah Kunci lagi, karena habis dari sana yang pertama itu saya pulang, saya dapatnya pusaka ini juga bisa dibilang tidak masuk akal, Mbah. Iya. Jadi ada orang ke rumah datang, saya tidak kenal ini siapa, beliau siapa, orang tua sekali, memaharkan pusaka seikhlasnya ke saya. Dan saya juga sedikit banyak memahami tentang pusaka kan, Mbak. Jadi saya lihat, ini pusaka Majapahit, saya kaget. Jadi kemarin itu langsung dapat beberapa hari saya mengunjungi ke makam sana lagi, tapi untuk mengulik informasi yang lebih jelas, saya juga sowan ke jenengan untuk lebih jelasnya pripun kan gitu. Ya, kalau Mas Piki sowan ke Pendopo Agung Perawan Majapahit Mojokerto itu memang ada benarnya, Mas. Soalnya Raden Wijaya itu pendiri kerajaan Majapahit, terutama ini di Pendopo Agung. Pendopo Agung. Pusat pemerintahannya kerajaan Majapahit. Ya memang seperti ini. Agamanya yang mirip Raden seperti Wijaya, ini. mirip seperti ini. Mirip seperti ini. Ya, nggak ada. Pamornya cuma satu, Mbak Segoro ini. Mbak Segoro. Memang diciptakan oleh beliaunya, Mpu Andalan itu untuk beliau-beliaunya para pemimpin kerajaan Majapahit. Ya. Jadi luar biasa, Mas. Asli pusaka sepuh ya, Mbak. Asli pusaka Majapahit. Iya. Nggak ada seperti ini, Mas. Makanya saya juga dapatnya pusaka ini, nggak tahu di hati ini memang langsung keren gitu loh, Pak. Mungkin ada dukungan dari leluhur kita. Dari leluhur gimana? Ini jadi saya dapat tambahan referensi ini, Pak. Iya. Bisa. Pamornya, Mas, loh. Mbak Segoro ini. Mbak Segoro cuma satu ini, Mas. Cuma satu. Mungkin sampean dapat lain-lainnya nggak ada seperti ini. Pamornya nggak ada. Nggih, Pak. Saya leres niku kula setahu saya nggak ada. Pameran pameran biasanya pamornya cuma wasputa, ceprit, taringan kebak. Ini di naga tapi ada pamor miringnya. Nah, niku yang kula tergolong pamor Mbak Segoro. Alhamdulillah ini harus bukan menyembah, diururi, dirawat dengan baik. Haji ini bangsa saka luring budaya kan gitu, Mas, ya. Jadi luar biasa ini. Hanya bukan orang sembarangan yang bisa dapat pegang pusaka seperti ini. Ya. Raja Siluman. Jadi ini saudaraku, sudah ada pembabaran dari Mbah Yanto di kula matur sembah nun sanget niki, Mbah. Nggih ngerepotin jenengan dalu-dalu. Nah, ini kula niki salah satu pusaka yang kula anggap juga fenomenal. Kula dapat niki lucu, ceritanya lucu, nggih ndak masuk akal. Tadi sudah dibahas dari Mbah Yanto. Jadi ini pusaka memang pusaka milik kerajaan Majapahit, Tangguh Majapahit, para pemimpin. Untuk para pemimpin, dibuat oleh Mpu Andalan dari Keraton Majapahit yang memang difungsikan untuk para pemimpin Majapahit. Kalau pamor ini tadi menurut Mbak, pamornya Mbak Segoro, pamor Mbak Segoro. Tapi ini berarti bisa dikatakan juga pusaka naga yang diciptakan yang pertama. Pertama yang pertama ini, mungkin yang sesudah-sudahnya itu ada naga yang lain-lain nih, seperti naga Srojo, Naga Sosro, itu kan sesudah naga ini. Ini pertama. Yang pertama, makanya naganya masih primitif ini, saudaraku. Primitif ini menurut Mbah Yanto ini adalah pusaka naga siluman, rajanya naga siluman yang dibuat yang pertama pada era Majapahit awal dengan pamor Mbak Segoro Luk 5. Bisa difilosofikan tadi
sedulur papat limo pancer. Iya. Untuk 5 seperti itu. Seperti itu nih Bang. Ya. Jadi pemahaman kemakrifatan Jawa yang Ya, ada semua, tinggi. ada filosofi, ada filosofi artinya. ada artinya. Wah, ini luar biasa, Mbah. Mungkin juga ini juga bisa mengedukasi Ya. teman-teman di Nusantara Ya. agar apa lebih cinta ke budaya, Ya. budaya Nusantara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ngoten lho, Mbah, yang menguri-nguri, Ya. menggali sejarah, juga menerapkan nilai-nilai dari pusaka di kehidupan itu. Ya, ini saya sangat berterima kasih Mbak Yanto sudah diberikan informasi tentang pusaka ini, karena di sini juga saya menganggap Mbak Yanto ini di sini sebagai juru kunci pendopo agung, juga pakar pusaka. Banyak teman-teman yang menimbah kaweruh juga ke Mbak Yanto, dari teman-teman kolektor pusaka ataupun para pejabat pengusaha yang berkonsultasi ke pendopo agung gitu. Ya. Karena untuk sambungan doa terhadap leluhur gitu. Nah, itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan Mbak yang mau disampaikan untuk saya pribadi ataupun untuk teman-teman saudara senusantara. Ya, saudaraku senusantara, ayo semuanya kita nguri-nguri luring budaya. Kita bukan menyembah nguri-nguri, yang kita tetap Tuhan ya Allah. Sebentar ya Mas ya. Saya ada bisikan. Ini saya ada cincin, ini tahun 8990. Ingat saya ini. Ini saya dapat dari pendopo agung Kelurahan Mojopahit Purwokerto. Ini saya dapat bisikan dari leluhur. Ini untuk gandengannya pusaka tadi Mas. Gandengannya pusaka ini. Insya Allah biar barokai. Ini tak kasihkan Damel kula. Iya. Nggih. Waduh, ini saya jadi mustika. Nggih. Jelas bisa. Sama cek. Nggih, Mbah. Keasliannya bisa. Kalau barangnya ya seperti itu jelek. Nggih, tapi Mbak Yanto ini dapat dari sini, Mbak. Dapat sendiri, Mbak. Waduh, ini jadi dapat tambahan barokah ini, Mbak. Saya dapat tambahan barokah dari jenengan ini, Mbak. Nggih. Kula damel niki, Mbak. Monggo. Aduh. Nah, niki apa nggih berkah lah status sambung silaturahmi. Kula dapat kenang-kenangan dugi Mbah Yanto niki. Niki dapatnya lama berarti tahun 90. 8990. Waktu di sini, Pak. Mbah Yanto di sini. Nah, jadi ngeten kan di jodoh-jodohan gimana. Katose pusaka utawi napa niku kadang-kadang nggih ngeten niki. Ada yang bisikan yang pendampingnya biar kuat nih Mbak. Terus niki satu paket dengan pusaka niki kalau secara energinya. Oh, nggih. Mbak menawi santai mantun niki kula pengen ngobrol-ngobrol juga kan boten napa-napa. Niki kula tutup dhewe. Terus kula pun matur sembah nuwun sanget sampun dibantu. Napa melihat pusaka karena kula anggap nggih Mbak Yanto niki teng mriki nggih yang sering diajak konsultasi. Diajak tanya jawab tentang pusaka maupun sejarah Mojopahit. Ya, mungkin itu saudaraku yang bisa saya dapatkan informasi dan nimba ilmu kaweruh dari Mbah Yanto sebagai juru kunci utama di Pendopo Agung Trowulan Mojopahit di Mojokerto. Mungkin itu. Terima kasih Mbah Yanto. Rahayu, salam budaya. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Ini saya mengambil kesimpulan pada video ini, konten ini mengambil kesimpulan dari jejak penelusuran saya. Salah satu pusaka yang baru saya dapat di bulan ini, yang cerita saya dapatnya ini sangat tidak masuk akal. Jadi pusaka ini saya dapat ada orang tua nganter ke rumah
saya tidak tahu siapa beliau, dari mana asalnya. Kebetulan pusaka ini sudah saya cuci, karena datang itu cuma dibungkus kain mori putih ke rumah, menyerahkan pusaka kepada saya. Dan dalam beberapa minggu lalu saya cari jejaknya pusaka ini. Saya sempat mengunjungi beberapa pakar pusaka, termasuk kurator pusaka yang paham pusaka. Ini secara objektifnya ya saudaraku. Sempat berkunjung ke tempatnya Empu Haryo Herlambang di Surabaya, pesantren Condro Haji. Sempat juga kita ambil konten di juru kunci makamnya Raden Wijaya, Raja Majapahit sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar di Indonesia yang menguasai hampir seluruh wilayah Asia. Bahkan Vietnam, Malaysia itu dulu milik Majapahit. Juga berkunjung, saya kurang puas, berkunjung lagi ke Pendopo Agung di Trowulan. Juru kuncinya namanya Mbah Wanto. Karena saya rasa beliau adalah pakar spiritual, pakar tayub. Pusaka ini sempat saya tayub, tapi untuk menguatkan pendapat dari hasil tayub saya mengunjungi beberapa spiritual. Tapi yang saya ambil konten di 2 tempat. Yang lainnya pakar-pakar pusaka kita tidak sempat karena waktunya terbatas. Beliau juga sibuk, tapi alhamdulillah kita mendapat hasil. Ini langsung aja kita review ini pusaka yang baru saya dapat ya saudaraku ya. Pusaka ini menurut saya adalah pusaka yang sangat istimewa dari yang pernah saya dapat. Fenomenal, ceritanya tidak masuk akal. Memang banyak hunter-hunter di desa-desa yang sering nganter pusaka ke tempat saya, tapi saya pasti kenal sama hunter-hunter pusaka. Dan juga kadang bekas ex-kolektor silaturahmi ke tempat saya, ataupun orang yang memang cari-cari pusaka di desa. Tapi ini sangat tidak masuk akal. Saya tidak kenal orangnya, tidak tahu sampai sekarang orangnya itu di mana, rumahnya di mana, saya nggak tahu. Tapi ya, kita menemukan jawabannya dari hasil penelusuran kita selama beberapa hari. Ini adalah pusaka berdapur Nogo Siluman Luk 5 Tangguh Mojopahit. Kalau beberapa spiritual Jawa Timur maupun yang ada di Jawa Tengah yang saya sempat konsultasi, ini bukan cuma sekedar pusaka Nogo Siluman, tapi ini pusaka Rojo Nogo Siluman Pamor Ombak Segoro. Kenapa disebut Rojo? Ya ini rajanya. Eranya adalah Majapahit awal, bukan Majapahit tengah atau akhir. Karena kita lihat struktur besi, material besi, selorok tapen, pamornya, korusinya, ini Majapahit awal. Bahkan paksinya agak oval, kotak. Jadi bisa dikatakan era-era peralihan dari era Singosari akhir ke Mojopahit. Dan pusaka ini sangat mirip dengan pusakanya raja pertama Majapahit sekaligus pendiri, yaitu Raden Wijaya alias Kartarajasa Jayawardhana Brawijaya I. Menurut beberapa spiritual, ini adalah pusaka buatan empu andalan pada era Kerajaan Majapahit yang pertama, yang awal. Dan pusaka ini dibuat satu-satunya naga yang pertama
dengan pamor Ombak Segoro. Saya sangat bergetar hati saya, selalu saya bergetar hati saya, batin jiwa ketika memegang pusaka ini, karena pusaka ini sangat luar biasa menurut saya. Dari segi power ataupun materialnya, nanti akan saya detailkan materialnya. Saya ngomong begini bukan ngomong ngawur, bisa diketawain orang se-Indonesia, jadi nggak bisa dibohongi. Dari segi rasa ini sangat luar biasa, wah powernya pusaka ini. Dan dari segi objektif sangat jelas, tapen selorok pamornya tantingan ringan, bukan keris baru, bukan keris owahan yang banyak beredar. Saya sendiri juga bingung, heran kenapa bisa ke Wahyon dapat Wahyu Pulung, mendapat pusaka sekelas ini. Luk 5, kalau kita bahas secara filosofi, di Jawa ada dulur papat limo pancer. Maksudnya apa? Ketika orang memahami hal tersebut, memahami ilmu sejati-sejatinya, ilmu orang itu berada pada puncak spiritual. Dan kenapa 5? 5 itu juga angka banyak maknanya di Pulau Jawa. Jauhilah molimo, madon main mabuk medok, jauhi hal tersebut kalau ingin Anda selamat. Pamor Ombak Segoro, ya, diperkirakan banyak yang mengklaim, tapi saya tidak berani di sini ya. Boleh Anda terawang cek secara aura. Makanya saya mengambil beberapa literasi mencari jejak pusaka ini. Ombak Segoro itu adalah tuah pamor, memang untuk bukan cuma kewibawaan, tapi juga untuk pengendalian massa, mengendalikan massa. Kita tahu Ombak Segoro itu luas lautan, ombaknya sangat kencang. Kalau ada benda apapun yang terhanyut di segoro atau di lautan, pasti akan mengikuti ombak tersebut, tidak bisa melawan ombak. Bahkan orang aja kalau sudah terlilit ombak yang besar, orang itu akan hanyut. Makanya tuah dari pusaka ini untuk mengendalikan massa, mempengaruhi massa, kewibawaannya sangat besar. Mojopahit awalnya ini kita gini aja ini udah capek sebentar ini pada saya bikin video, karena ini tuahnya powernya aktif. Tadi saya izin secara tayuh untuk boleh mengeluarkan pusaka ini pada malam hari, ya ini minta beberapa sajen. Ini segi spiritual ya, boleh Anda percaya, boleh Anda tidak, ya tergantung pemahaman Anda. Cuma ini pusaka yang top luar biasa pada eranya ini. Ini dipercaya dari menurut beberapa teman-teman, ini pusaka buatan empu andalan Kerajaan Mojopahit yang pertama. Jadi bisa jadi ini sebelum Empu Supo, bisa jadi ini juga Empu Supo. Kita untuk ke sana kita akan teliti lebih lanjut. Tapi yang pasti seperti Mbah Juru Kunci di makam Raden Wijaya, beliau itu juga salah satu wakil secara jasad, wakilnya Raja Majapahit itu sendiri, yaitu Raden Wijaya. Beliau di situ memiliki daya spiritual yang tinggi mengenai energi, yoni ataupun doa yang terkandung dalam pusaka. Yang kedua, saya juga sempat mencari lagi informasi, menggali informasi lagi di Juru Kunci Pendopo Agung Trowulan Mojokerto, yang diduga Pendopo Agung itu adalah pusat keraton utama Kerajaan Mojopahit. Beliau di situ jadi juru kunci sudah puluhan tahun. Jadi beberapa juru kunci tersebut memang sudah sangat sering dan sangat mumpuni di bidang spiritual. Banyak yang konsultasi di situ, dari pejabat yang besar maupun pejabat yang kelas kecil, pengusaha ataupun orang yang punya masalah, beliau pakar-pakarnya spiritual. Jadi spiritual ini pusaka dari Kerajaan Mojopahit, buatan empu andalan yang memang dibuat untuk para pemimpin Mojopahit. Beberapa dari klaim mereka bahkan ini adalah pusakanya, salah satu pusaka andalannya Raja Majapahit yang pertama kali. Ya, saya nggak tahu, saya ini sendiri juga bukan siapa-siapa.
bisa mendapat pusaka yang sangat luar biasa seperti ini suatu kehormatan buat saya. Sebelumnya memang sempat Mbah Juru Kunci Raden Wijaya bilang ke saya ketika saya pulang, sampai ada yang mengikuti sinar, itu tanda derajat, pangkat, apapun berkah. Sulit mendapat tanda itu di makam Raden Wijaya. Yang kebanyakan tandanya itu cuma air, itu berarti rezeki. Kalau sungai yang keruh, itu akan ada orang yang tidak suka, akan mengata-katakan kita. Ada yang digigit ular, itu lain lagi. Berarti apa yang diharapkan orang yang di situ mengenai jodoh itu dekat. Tapi kalau sudah sinar, itu puncak tertinggi dari harapan seseorang. Biasanya itu tentang derajat dan pangkat. Tapi saya bukan siapa-siapa di Indonesia. Saya hanya sekedar orang yang mencintai budaya dan leluhur bangsa ini. Saya bisa kewahyon pusaka yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi dipercaya pusaka Naga Siluman itu bentuknya memang primitif seperti ini, kepala, badannya hilang, ini ngemut emas. Sebelum adanya keris Naga Sasra Nagaraja, ini pusaka yang diciptakan. Gitu loh. Pusaka ini dapur naga yang diciptakan. Kita tahu naga adalah lambang kekuatan dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Bahkan di dalam cerita pewayangan, bangsa naga adalah bangsa terkuat dan yang paling bijaksana. Ketika perang Baratayuda, bangsa naga tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam perang itu, karena dipercaya bangsa naga itu bangsa yang paling kuat, paling bijaksana. Maka dari itu pusaka ini adalah simbol pengayoman sang pemimpin yang mengayomi masyarakat apapun bawahannya dengan sifat kebijaksanaan dan kekuatannya itu tadi. Dipercaya lagi tuah pusaka naga siluman itu sebagai benteng perlindungan gaib. Kita tahu naga itu apa? Naga itu adalah bangsa ular yang sudah bertapa dan sudah menjadi penguasa di suatu wilayah dimensi yang lain. Nah, makanya memang ini pusakanya untuk pemimpin ataupun raja. Saya mau ngomong juga, pusaka ini jangankan Anda cuma sekedar bupati atau wali kota, Anda memimpin wilayah yang besar, kelas gubernur, presiden bahkan, itu cocok memegang pusaka ini. Kalau saya nggak cocok, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya mendapat wahyu yang entah sampai kapan pusaka ini berada di tangan saya. Tapi selagi saya kuat mengemban amanah para leluhur, ini akan saya tetap jaga dan saya cintai. Karena pusaka ini sudah powernya luar biasa. Belum menemukan selain pusaka ini yang saya rasa itu gereng di hati. Di hati ini pas bergetar. Sampai saat ini saya udah keringetan. Energinya sangat besar. Ada yang indigo spiritual, monggo silakan. Saya tidak omong kosong, tinggal bukti yang berbicara dan waktu yang berbicara ya. Jadi kita memang menelusuri jejak salah satu pusaka ini tidak main-main. Karena saya awal cuma dari segi garap, wah ini Mojopahit. Ini yang unik lagi, paksinya agak kotak oval. Jadi Majapahit yang awal gitu loh. Sudah sangat luar biasa. Saya masukkan dulu aja. Ini sangat besar energinya. Dan kebetulan pada waktu saya menggali informasi pusaka ini, saya diberikan lagi berkah, yaitu diberi cincin dari Mbah Wanto sebagai juru kunci di Pendopo Agung. Saya tidak tahu ini batu apa, tapi ini sangat kuno, dari embarnya ini juga kuno. Beliau berkata ini didapat pada era tahun 89-90. Nah, beliau sudah berapa puluh tahun di situ. Dan didapatnya beliau ini juga bukan dari orang, tapi ketika beliau waktu itu puasa, beliau diberi ini di sana. Dan kemarin beliau ada bisikan ini untuk memperkuat dan menjadi penunjang
pusaka naga ini tadi. Makanya saya bawa, saya cuma dikasih cuma-cuma ya. Makanya kalau kita bahas pusaka yang bagus secara payung, secara energi, bukan cuma sekedar dengan uang yang banyak. Anda punya uang ratusan juta, kalau Anda tidak dikasih keberuntungan oleh Sang Pencipta dan doa Anda tidak sambung dengan leluhur, tidak mungkin bisa Anda punya pusaka yang luar biasa. Makanya jangan lupakan leluhur, sambung doa, sambung rasa. Karena pusaka ini jodoh-jodohan, saudara. Tidak bisa diprediksi. Bukan masalah nilai nominal uang. Uang bisa dicari. Anda cari uang 500 juta 1M dapat. Tapi Anda cari pusaka yang luar biasa, saya ingin tahu. Karena sulit dan tidak semudah membalikkan tangan, tidak semudah mencari rezeki. Karena ini ibaratnya wahyu, doa dari leluhur untuk putrawaya ataupun generasi penerus seperti kita-kita ini. Mungkin itu yang bisa saya edukasikan. Jadi pusaka Raja Naga Siluman, disebut raja karena yang pertama sebelum Nogososro, sebelum Nogorojo, ini yang diciptakan Empu Andalan Majapahit, dan ini satu-satunya yang berpamor ombak segoro. Kalau ada sesudah ini berarti itu empu-empu penerus, mungkin kerajaan Mataram, kerajaan sesudahnya, Bali yang sesudahnya. Jadi itu ya temanku, yang teman-teman saudaraku yang bisa saya review kali ini. Ini saya sudah nggak kuat nahan aura, karena apa? Ini sangat luar biasa. Nanti bentar lagi kita detailkan ya. Semoga bisa fokus, karena beberapa kali pusaka ini kemarin sempat mau saya ambil gambar, tidak bisa fokus. Ini tapi tadi saya sudah izin sama yang penunggu, bahkan kita tawasul sebelum ini, kita kirim doa ke leluhur dari Empu Sepuk, Supo, Empu Sedah, bapaknya Empu Supo, Empu Klowongan, Empu Waseso, semua empu kita sebut, termasuk raja-raja Majapahit hingga Singosari, Kediri, hingga Medang, Kamulan, Mataram Hindu. Mungkin itu yang bisa kita review. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini menjadi suatu simbol kebangkitan Nuswantara. Ini karena sudah 78 tahun secara hitungan tahun ya, dan kita saatnya bangkit. Banyak ditemukan candi-candi di Jombang, di Mojokerto, bahkan di area lain beberapa bulan ini. Karena ini waktunya sudah dekat, 78 itu coba Anda maknai tahun apa itu. Banyak ramalan para spiritual ini, Indonesia sudah sedikit lagi bangkit. Dan ini juga suatu tanda pusaka ini munculnya Sang Raja Jawa Mojopahit. Jadi lambang kebijaksanaan, kekuatan, pengayoman ada pada pusaka Raja Naga Siluman. Mulut ngemut mas sabdo raja tan kena wolawali. Omongan raja tidak bisa dibolak-balik, omongannya itu pasti. Jadi komitmen. Ya, juga saya ada yang lupa saudaraku satu kali. Pusaka ini sejak saya dapat pertama, kondisi masih belum tercuci warangan, baunya ini khas. Saya bau besi ini bau apa, parfum apa? Karena nggak umum, biasanya orang biasanya itu pakai parfum misik, Javaron, Melati. Ini baunya khas, ada bau khas tersendiri di pusaka. Setelah saya cuci warangan, bau itu tidak hilang. Padahal saya sendiri yang proses mutih pusaka ini dengan jeruk, dengan mengkudu, dengan air kelapa saya mencuci, dan habis itu saya cuci warangan. Baunya tetap khas, dan ini belum saya minyak. Itu juga menjadi suatu tanda tanya dari beberapa spiritual, baunya kok gini mas, ini minyak apa? Bingung, karena bukan minyak yang umum, bukan minyak sekarang, ini bukan minyak bau khas dari besinya ya. Saya tidak tahu kenapa, apa faktor itu bisa diilmiahkan atau enggak, saya nggak tahu. Makanya ini sudah saya cuci warangan, tapi malam ini akan saya minyak agar apa? Tidak berkarat. Akan saya videokan detailnya, kita tunjukkan selorok, tapen, pamor, materialnya, material pusaka Mojopahit awal, atau bisa dikatakan peralihan dari Singosari ke Mojopahit, dengan paksi yang kotak, oval, urusinya seperti apa. Ini pusaka yang sangat luar biasa dari segi material objektif maupun segi spiritualnya ya.
Mungkin itu saudaraku yang bisa saya review dalam kesimpulan mencari jejak salah satu pusaka ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jaya selalu Nusantara Indonesia. Kita harus bangkit menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih baik, mencintai budaya kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wajib di Indonesia satu rumah harus punya satu pusaka untuk mencintai budaya dan untuk memajukan bangsa ini. Agar apa? Nilai-nilai dalam suatu pusaka bisa kita terapkan dalam kehidupan, memperbaiki akhlak, adab, perilaku, dan memajukan bangsa ini sendiri. Terima kasih saudara sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya. Amati detail pusaka sang Raja Naga Siluman era Mojopahit awal. Ya seperti inilah materialnya. Semi membantu. Ini sang naga dengan pamor ombak segoro. Kita tahu ombak itu dikendalikan oleh sang pencipta itu sendiri. Jadi tuah dari pamor ombak segoro ini adalah memang bukan hanya pengendalian massa, bukan hanya menunjang kewibawaan sang pemimpin, tapi juga akan menjadi pemimpin yang sinisian wahyu, yang mendapat petunjuk langsung dari sang pencipta. Apapun benda yang ada di lautan, di segoro, itu akan ikut pengaruh dari ombak yang langsung diperintah, diberikan wahyu, diberikan kekuatan yang luar biasa dari sang pencipta itu sendiri. Amati detail material pusaka ini, selorok tapen wojonya, pamornya. Ini pusaka tus era Mojopahit awal, bahkan paksinya berbentuk oval agak kotak. Secara objektif diteliti bisa jadi ini adalah pusaka dari era peralihan Singosari akhir ke Majapahit awal. Auranya sangat wingit, luar biasa. Pusaka untuk pemimpin besar, penguasa wilayah. Sudah cukup jelas dan tandas bahwa ini pusakanya milik pemimpin Kerajaan Majapahit. Kita telusuri jejaknya dari beberapa hari secara tayuh maupun secara objektif dengan beberapa pakar pusaka maupun pakar spiritual. Amati materialnya sangat wingit. Beberapa kali kamera agak sulit difokuskan dan kita coba terus berulang kali. Pusaka ini adalah milik sang penguasa besar di wilayah Nusantara Indonesia. Ini setelah kita minyak, kita lihat lagi materialnya, kita amati lagi untuk lebih jelas dan kita bersihkan agar tidak berkarat. Nogo siluman primitif seperti ini, nogonya belum terlalu sempurna. Jadi sebelum adanya Nogo Rojo, keris berdapur Nogo Sosro, ya ini diklaim oleh beberapa spiritual ini adalah ciptaan karya dari empu andalan Kerajaan Majapahit yang awal, andalan raja, empu andalan raja, membuat pusaka naga siluman dengan pamor ombak segoro yang pertama. Ya inilah pusakanya. Tidak bisa kita pungkiri beberapa jejak yang sudah kita telusuri, kita mendapat petunjuk. Jadi ini pusaka sang Raja Naga, bukan sang naganya raja, tapi ini adalah pusaka berkhodam rajanya naga siluman. Kita tahu naga siluman adalah makhluk yang legendaris, yang dipercaya dia adalah bangsa halus yang sudah bertapa dan menjadi penguasa di wilayah dimensi tertentu. Pusaka naga juga sebagai benteng pagar goib yang sangat luar biasa. Ini bersimbol kekuatan dan kebijaksanaan, kewibawaan sang penguasa ataupun raja. Auranya sangat luar biasa.
Ini bukan hanya cocok untuk sebagai pusaka tayuan ataupun piandel orang biasa-biasa, tapi ini untuk pemimpin yang memiliki banyak massa. Tuanya bukan hanya mengendalikan massa, tetapi juga mengendalikan lawan, mempengaruhi lawan dan bawahannya. Jadi sangat cocok untuk pemimpin besar yang memiliki banyak bawahan. Cincin mustika yang diberikan oleh Mbah Yanto, juru kunci pendopo agung Mojopahit, untuk menunjang bersama pusaka ini.